ada yang teriak ke gue bilang bacot ya di komen video ini ya, video yang gue publish beberapa hari lalu. Indonesia tidak cemas karena memang sudah tidak ada tahun 2045. Gimana mau cemas? Indonesianya aja nggak ada gitu. Nah itu lumayan viral videonya. So gue mau bikin video respon terhadap komen-komen yang ada di sana. Gue udah balesin beberapa, tapi gue pikir kayaknya perlu ada respon yang proper. Oke? Nah, mungkin salah gue juga kurang bagus ngejelasinnya di video awal. Anyway, gue rangkum dulu video ini. Oke, buat lu mungkin yang mungkin belum nonton. Jadi ini simple banget, premisnya simple. Indonesia bakal bubar karena rupiahnya jumlahnya banyak banget kayak kertas, kayak daun di pohon, kayak batu kerikil di jalan. Oke, nah karena banyak jadi nggak berharga. Oke, mudah-mudahan lu dapat konsepnya ya. Uang itu berharga karena terbatas. Pas dia banyak banget gitu, dia bakal jadi nggak berharga. Nah, gue bawa datanya dari bank sentral nih gitu, dan naik eksponensial ya, tuh kan. Naik eksponensial tuh apa, mungkin yang buat lo yang nggak merhatiin dulu di sekolah. Eksponensial tuh menukik ke atas, naik ke atas. Oke, nah ini jumlahnya nih, 60.000 triliun ya, ini tahunnya nih. Oke, nah ini tahun 2030, 2031, 2032, ini 2033 nya gue ketinggian dikit, harusnya agak turun ya. 2034. Nah, habis itu kalau begini kan kelihatan kan gitu. Nanti 2040 ya nyampe di sini nih gitu. Terus jumlahnya ya udah nyampe ke atas kan menukik ke atas gitu. Dan nggak ada lagi di 2041, 2042. Ya, jumlah rupiahnya udah sampai nggak terhingga tuh di 2040 tepat. Ya, ini matematika loh gitu. Garis ini kan bener kan, polanya nyambung kan. Mungkin bisa nanti ada perubahan pola. Dulu pernah nih kan, nih nanjak dikit nih tahun 98. Juga sempat nih pas lagi dulu apa namanya, kayaknya Covid ya, naik juga agak nanjak dikit kan. Nah, perubahan yang terjadi itu selalu bikin jadi lebih menukik ya. Nah, bener kan, jadi lebih menukik gitu. Nukiknya makin tajam. Artinya malah lebih awal kali, sebelum 2040 kali kalau emang ada perubahan. Ya, ini data 45 tahun gitu. Oke. Nah, itu sesederhana itu, tapi masih banyak yang nggak paham, entah mungkin nggak nonton sampai habis. Gue nggak habis pikir, bingung gue sama kondisi orang-orang Indonesia ya. Gue denger berita, oh anak SMP pada nggak bisa baca, gue ada sedikit nggak percayanya gitu. Cuman ya kalau netizennya, kalau warga YouTube-nya nggak bisa memahami grafik sesimpel ini, logika sesimpel ini, gue miris, sedih, jujur. Nah, habis itu kan di ujung ada solusi nih, ya, uang yang terbatas, Bitcoin. Nah, itu ada beberapa yang nggak paham, wajar. Ada beberapa pertanyaan, gimana kalau setelah miningnya selesai masih berlanjut atau enggak, gitu-gitu. Itu bagus lah kalau kayak gitu. Oke, lanjut ya, gue respon nih pertanyaan atau tanggapannya. Let's go. So, ini dia Macatio, bacot gitu ya. Yes, bacot memang, gue ngomong kan, cuap-cuap kan gitu. Tapi itu karena gue cinta sama Indonesia. Sebenarnya gue bukan cinta sama negaranya sih, gue cinta sama orang-orangnya gitu. Dan gue tahu orang-orang yang gue sayang kemungkinan bakal mau tinggal di sini, udah punya teman keluarga di sini gitu. Nah, ya gue juga pernah tinggal di luar negeri setahun gitu, dan gue kangen sama Indonesia gitu, sama orang-orangnya. Oke. Nah, jadi itu gue peduli, jadi gue bacot. Setuju banget, saran saya nggak berubah, berhentilah mendukung Palestina, Hamas, dan dukung Israel. Kalau itu terjadi banyak investor yang datang. Oke, jadi premisnya dia ya, kalau investor datang Indonesia selamat. Nah, poin gue adalah, gue tunjukin sebanyak sorry ada dangdutan tuh, sebanyak apapun investor yang datang ya, karena dari dulu investor juga udah datang kok ke Indonesia gitu, garis ini tetap berlanjut ya, tetap bubar Indonesia. Jadi itu bukan solusi. Oke,
Dikiranya internet nggak mati kalau perang berlanjut, kumpulin. Oke. Oke. Internet itu bukan milik satu perusahaan ya, itu jaringan, sama kayak Bitcoin jaringan. Jadi buat matiin dia susah banget. Nah, kalau perusahaannya misalnya kita dapat internet dari apa namanya? Telkom, IndiHome atau eh, dari HP gitu kan. Nah, mereka tuh punya sumber internet itu ada banyak. Ya, nggak cuma satu. Jadi putus satu, internet tetap jalan tapi kecepatannya turun. Nah, worst case beneran nggak beroperasi itu Telkom, IndiHome, Bisnet apa sama eh, provider HP gitu ya, DSM. Apakah Bitcoinnya hilang? Enggak, Bitcoinnya tetap tersimpan gitu. Jadi meskipun nggak bisa kita akses, tapi tetap ada tersimpan, ya. Gitu. Jadi tetap aman nyimpennya. Ah teori gitu, enggak. Gua bawa data di sini. Gua bawa data, datanya jelas keras gitu. Koruptor, duet maut mul ya, Mulyono Mulyani gitu. Mulyono Mulyani ini salah besar. Kenapa? Karena tadi polanya itu sudah terbentuk jauh sebelum Jokowi jadi politikus ya, pas dia masih jadi pebisnis mebel udah kayak gini gitu, udah nanjak ya. Ini nggak ada hubungannya sama mereka. Mereka hanya meneruskan sistem yang sudah berjalan. Akar masalahnya ini levelnya dunia sebenarnya. Indonesia hanya salah satu negara yang ngikutin sistem ini. Jadi masalah yang gue tunjukin ini juga dialami negara lain. Oke, lanjut. Tergantung perekonomian, bukan asal print uang. Oke, mungkin lu benar, tergantung perekonomian, bukan asal print uang. Poin gue balik lagi, apapun yang terjadi, apapun faktor yang membuat ini terjadi, pola ini berujung pada kiamat di tahun 2040. Mari gue kencengin, ini lagi berisik kafenya. Ya. Kiamat di tahun 2040. Sip. Jadi itu poin gue gitu. Indonesia nggak bakal ada. Dan mau ekonominya kayak gimana juga, mau yang dilakuin dulu itu solusinya bagus atau jelek, 45 tahun begini terus gitu. Ya. Jadi kalau begini terus, asumsi gue begini terus, ya bakal begini terus gitu kan, naik ke atas gitu. Tadi gue bilang kan di awal video, ini bisa berubah kalau kemunculan rupiah itu diubah. Itu cara kemunculan rupiah itu diubah. Dan kemunculan rupiah sampai sekarang itu ada dua cara ya. Pertama, pemerintah ngerilis surat utang terus dibeli. Akhir-akhirnya kalau nggak laku dibeli sama BI gitu. Nah, BI beli pakai apa? Pakai uang yang dia cetak dari ketiadaan. Oke. Nah, utangnya pemerintah apakah dibayar, dilunasin ke BI gitu sampai utangnya jadi nol, nggak ngutang lagi ke BI? Enggak. Buat bayar utang, pemerintah ngutang lagi ke BI. Jadi BI adalah pemberi hutang yang nggak bakal menagih ya, nggak punya debt collector, marahin pemerintah sampai pemerintah bayar, enggak gitu. Nah, itu satu, tapi itu bukan yang utama. Yang utamanya justru ada di pinjaman, kredit. Kan tadi gue bilang M2 ini adalah saldo rekening juga dan e-wallet gitu. Nah, setiap uang kita taruh di bank, di rekening bank, jadi rekening bank, itu dipinjemin sama bank ke orang lain. Tapi saldo kita nggak berkurang. Ya, saldo kita nggak berkurang. Itu gilanya gitu. Nah, artinya apa? Ada rekening baru muncul, orang yang minjem duit itu, plus saldo kita nggak berkurang, uang makin banyak. Sama orang yang minjem uang itu ditaruh di bank juga kan, mungkin bank lain. Nah, habis itu diputar lagi sama bank lain itu, uang makin banyak. Oke? Nah, apakah sistem itu bisa berubah? Bisa kalau mau. Pemerintah mau mengubah, tapi bakal susah. Ya, kalau sistem itu diubah, ya mungkin berubah ini. Nggak kiamat lagi gitu. Tapi susah. Ya nggak bisa langsung klik jebret kolaps langsung ekonomi. Nah, justru Bitcoin datang sebagai penyelamat. Kita bisa pelan-pelan memindahkan kekayaan kita yang diputar sama bank lewat pinjaman riba ke Bitcoin. Sesuatu yang memang kita simpan, kita taruh, kayak naruh emas di berangkas. Uang yang terbatas. Oke? Nah, terus baguslah kalau udah nggak bubar, tetap bersatu tapi tercerai-berai. Ya. Ini gue udah balas yang itu. Nah nih, solusi agar rupiah menguat cukup beli pulau ya. Cukup jual pulau dan aset-aset strategis yang dilakukan B.J. Habibie dan Megawati. Alhasil rupiah menguat. Oke. Lagi-lagi gue bilang ya.
solusi apapun yang dulu dilakuin, rupiahnya ningkat kayak gini. Dan meningkat yang kayak gini yang bakal bikin kita kiamat, ya kiamat finansial. Dan kalau rupiahnya hancur, negaranya hancur. Oke, ya kebayangkan polanya gitu. Kayaknya banyak yang nonton, banyak warga YouTube nggak ngerti logikanya. Mungkin gue jelasinnya kurang bener apa gimana nggak tahu. Ya intinya si pola itu fakta kayak gitu nunjukin itu. Nah mau solusi yang dulu bagus atau jelek atau apa, faktanya datanya kayak gitu nunjukin, ya. Jadi ya nggak bisa diharapin lagi fiat bener nih, Mas Aryo. Oke, nah ini yang Mas Oki ini yang menurut gue ngerti, ya. Ngerti dalam artian dia setuju sama masalah fiat, cuman dia nggak setuju sama solusi Bitcoin, dan dia ada beberapa pertanyaan, ya, ketidaktahuan, ya, bahwa di bayangan dia kalau stop mining Bitcoin yang mana nanti bakal terjadi tahun 2140, bakal hancur Bitcoin gitu. Nah ini kalau ini sih karena pengetahuannya aja kurang, ya, dan mungkin kurang menggali ilmu Bitcoin. Jadi miner itu nggak dapat reward Bitcoin doang, dia dapat transaction fee. Semua transaksi Bitcoin itu ada fee-nya. Nah, fee-nya itu dikumpulin, yang fee dari ribuan transaksi Bitcoin yang disegel di satu blok, ya, yang ditambang sama miner, itu didapatkan sama miner pemenang blok itu gitu. Jadi selain dapat reward Bitcoin baru, dapat juga fee-nya. Nah, pas Bitcoin baru itu udah nol, nanti tahun 2140 estimasi, dapat transaction fee. Sebenarnya sebelum kesana juga reward Bitcoin tuh udah kecil banget. Nanti mungkin tahun 2040 lah, itu udah kecil banget. Mungkin udah lebih gede transaction fee-nya gitu. Jadi nggak usah jauh-jauh ke sana, ekonomi Bitcoin tetap berjalan. Dan kalau itu bikin miner berkurang, ya udah berkurang aja, silakan. Nggak apa-apa, udahan aja, bangkrut aja gitu. Nah, berkurangnya miner itu nanti bikin miner lain lebih cuan, ya, karena kompetisinya nggak keras, energi yang dikeluarkan lebih sedikit. Pada akhirnya bakal ada equilibrium, bahwa miner bakal tetap ada dan tetap untung dari reward ataupun transaction fee yang dia dapat gitu, ya, karena kan nanti berkurang, nggak mungkin berkurangnya sampai nol, karena sebelum sampai nol pun bakal cuan banget itu miner, bisnis mining. Dan nanti karena cuan, nanti ada yang masuk, nggak butuh permission, nggak butuh izin buat mining Bitcoin. Kayak emas, semua bisa nambang emas. Sebenarnya nggak sih, ya masih dikontrol pemerintah kan. Anyway, that's it for today. Gua ngerespon pertanyaan-pertanyaannya. Mudah-mudahan kalau gue ada yang kurang jelas di video sebelumnya, bisa lebih jelas di video ini. Thank you very much. Kita selamatkan Indonesia dengan mengajak orang Indonesia nabung uang yang terbatas, ya, uang yang terbatas yang langsung bisa ditransfer, langsung bisa memfasilitasi ekonomi, nggak kayak emas. Oke, see you. Nggak kayak emas di zaman digital sekarang, ya, dan ekspor impor lintas benua. Bye bye.